Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran informatika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai kolaborasi masyarakat digital. Oke, lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 kolaborasi. Masih ingat temuan kemarin kita membahas apa? Ya, pertemuan kemarin kita telah membahas jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Yang ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang keempat, yaitu kolaborasi dalam industri. Yang kelima, kolaborasi dalam dunia pendidikan. Dan yang keenam, kolaborasi dalam bidang penelitian. Oke, kita next. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang keempat, yaitu kolaborasi dalam industri. Oke. Dalam dunia industri, kolaborasi bukanlah merupakan istilah baru. Kolaborasi telah dilakukan sejak dahulu oleh beberapa pelaku industri. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kolaborasi menjadi istilah yang semakin umum. Di era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat dan rumit karena setiap pelaku bisnis harus bersaing secara global, sehingga organisasi harus mengerahkan segala upaya agar dapat bertahan dan menang dalam persaingan bisnis. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi memungkinkan kolaborasi antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, ada banyak teknologi yang dapat menjadi alat untuk mendukung dan memfasilitasi kolaborasi antara beberapa pelaku bisnis. Lanjut ya. Nah, kolaborasi memungkinkan organisasi bisnis menambah nilai keunggulan dan membuat perusahaan memiliki daya saing yang lebih, sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Nah, ada banyak bentuk kolaborasi dalam industri. Yang pertama, ada membuat produk baru. Produk baru dapat lahir dari kolaborasi antara produsen dan penjual. Si penjual mempunyai kelebihan dalam mengenali keinginan pelanggan karena sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga dapat memberikan masukan kepada produsen untuk pengembangan produk baru. Produk yang sesuai keinginan pelanggan akan membuat produk lebih mudah diterima karena sehingga akan memberi keuntungan bagi produsen dan penjual. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem. Kolaborasi antara pemasok, produsen, distributor, dan penjual untuk membangun sistem suplai dan distribusi dapat menurunkan biaya, sehingga akan memberikan keuntungan bisnis kepada semua pihak yang terlibat. Selain untuk efisiensi, sistem yang dibangun juga dapat mengurangi permasalahan bisnis, seperti jaminan ketersediaan bahan baku di produsen atau jaminan stok yang memadai di penjual. Yang ketiga ada produk yang saling melengkapi. Kolaborasi dapat terjadi antara 2 atau lebih perusahaan untuk menyediakan 2 produk atau layanan yang saling melengkapi. Sebagai contoh, penyedia gedung pertemuan berkolaborasi dengan jasa catering. Kedua pihak akan menjual produk atau jasa yang saling melengkapi dan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang ke D, yaitu penelitian bersama. 2 atau lebih perusahaan dengan produk atau layanan berbeda dapat berkolaborasi untuk mempelajari kondisi pasar. Nah, dengan demikian, biaya pelatihannya akan menjadi lebih murah. Selanjutnya, yaitu membangun lingkungan bisnis bersama.
Membangun lingkungan bisnis bersama itu artinya terdapat beberapa pihak yang membangun kolaborasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang akan memberikan keuntungan bersama. Misalnya, contohnya nih, di beberapa pertanian, petani dan industri pengolahan makanan dapat berkolaborasi membangun iklim bisnis bersama. Begitu juga di daerah pantai atau perikanan, nelayan dapat berkolaborasi dengan industri pengalengan ikan untuk membangun lingkungan bisnis bersama. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan sumber daya bersama. Pengurangan biaya dapat dilakukan jika perusahaan dapat berkolaborasi dalam penggunaan sumber daya bersama, seperti berbagi ruangan kantor bersama, gudang bersama, truk pengangkut bersama, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan kolaborasi penggunaan sumber daya bersama, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. Nah, itu kolaborasi yang keempat, yaitu kolaborasi dalam industri. Selanjutnya, kita masuk ke kolaborasi yang kelima, yaitu kolaborasi dalam dunia pendidikan. Nah, sejarah perkembangan teknologi informasi menunjukkan bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling cepat menerima dampak positif dari perkembangan teknologi. Kenapa? Hal ini dimungkinkan karena dunia pendidikan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi. Selain itu, dunia pendidikan juga merupakan dunia tempat orang berinovasi dan menemukan solusi dari berbagai permasalahannya. Nah, di era masyarakat digital, dengan kolaborasi merupakan tuntutan dan keharusan. Lembaga pendidikan juga tidak ketinggalan dalam membangun kolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan lembaga pendidikan lain maupun dengan industri. Lanjut, nih ada bentuk kolaborasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada berbagi sumber daya. Lembaga pendidikan berkolaborasi untuk saling berbagi sumber daya dengan lembaga pendidikan lain. Sumber daya yang dimaksud ini dapat berupa akses ke sumber belajar seperti jurnal dan buku melalui jaringan perpustakaan online, peralatan penelitian di laboratorium, maupun saling berbagi biaya untuk proyek bersama. Yang kedua ada berbagi tenaga ahli, yaitu persebaran tenaga ahli dari lembaga-lembaga pendidikan tidaklah merata dan masing-masing lembaga pendidikan mempunyai keunggulan pada bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi dalam bentuk berbagi tenaga ahli ini sering dilakukan. Kenapa? Karena akan memberikan akses kepada para dosen muda dan mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan tenaga ahli dari lembaga pendidikan yang lain. Selanjutnya yaitu membangun komunitas ahli. Kolaborasi untuk membangun komunitas ahli merupakan salah satu kebutuhan dari dunia pendidikan. Komunitas ahli ini dapat menjadi tempat untuk saling berbagi ilmu dan tempat belajar bagi pemula dalam bidang tersebut. Nah, saat ini masih banyak organisasi profesi bidang keahlian tertentu yang dibentuk di Indonesia maupun di dunia yang dapat menjadi tempat untuk mengembangkan keahlian tertentu. Selanjutnya, kolaborasi bidang penelitian. Lembaga-lembaga pendidikan banyak melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain dalam bidang penelitian. Kolaborasi dalam bidang ini akan dibahas secara terpisah ya. Nah, selanjutnya, selain membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan yang lain, lembaga pendidikan juga sering membangun kolaborasi dengan industri dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, kesatu ada rekrutmen lulusan. Lembaga pendidikan membangun kolaborasi dengan industri dalam bentuk kerjasama, yaitu memberikan kesempatan bagi organisasi bisnis untuk merekrut lulusan di kampus. Nah, hal ini dapat mempermudah organisasi bisnis dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan membantu lembaga pendidikan yang menyalurkan lulusan mereka. Yang kedua ada pelatihan kerja.
Nah, si lembaga pendidikan membangun kolaborasi dengan organisasi bisnis yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pelatihan kerja di organisasi bisnis tersebut. Organisasi bisnis mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan organisasi mereka dan menyiapkan tenaga kerjanya yang suatu saat dapat mereka rekrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ada jasa konsultasi. Kalau jasa konsultasi ini yaitu lembaga pendidikan yang memiliki banyak tenaga ahli berkolaborasi dengan organisasi industri dalam bentuk pemberian jasa konsultasi. Nah, hal ini akan memberikan bantuan bagi organisasi bisnis untuk menemukan solusi bisnis mereka dan menjadi kasus pembelajaran bagi lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu penelitian dan pendanaannya. Lembaga pendidikan berkolaborasi dengan organisasi bisnis dalam penelitian. Lembaga pendidikan juga menyediakan tenaga ahli dan organisasi bisnis memberikan dana untuk penelitian tersebut. Lalu, hasil penelitian itu kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis oleh organisasi bisnis tersebut. Nah, itu merupakan kolaborasi dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjut ke kolaborasi yang keenam, yaitu kolaborasi dalam bidang penelitian. Nah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga memberikan dampak yang lebih baik terhadap dunia penelitian. Berbagai peneliti dari berbagai belahan dunia, baik yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan maupun dari lembaga penelitian milik swasta dan pemerintah dapat saling berbagi dan mengakses hasil-hasil penelitian. Kemajuan teknologi digital juga memberikan kesempatan bagi para peneliti dari berbagai lembaga yang tersebar di seluruh dunia untuk berkolaborasi melakukan penelitian bersama. Nah, ada beberapa bentuk kolaborasi penelitian yang dapat dilakukan oleh para peneliti. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan penelitian bersama, yaitu satu bidang penelitian dikerjakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih peneliti. Yang kedua, mendapatkan supervisi, yaitu satu orang peneliti yang lebih muda melakukan penelitian bersama dengan penelitian lain yang lebih ahli. Peneliti yang lebih ahli diharapkan memberikan supervisi kepada peneliti yang lebih muda. Selanjutnya yang ketiga, berbagi hasil penelitian, yaitu ada dua atau lebih pihak yang saling berbagi hasil penelitian sehingga masing-masing pihak dapat melanjutkan pekerjaan dari hasil penelitian pihak lain tanpa harus mengulangi penelitian yang sama. Nah, dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian tersebut akan lebih mudah dicapai. Yang keempat yaitu berbagi sumber daya, yaitu dua pihak peneliti mempunyai kesepakatan untuk saling berbagi sumber daya termasuk peralatan, dana, keahlian, dan sebagainya. Nah, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk kerjasama atau kolaborasi dalam bidang penelitian tentu saja akan semakin beragam dan semakin luas. Nah, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.